Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rahman dari kelompok 1 Praktikum Organisasi dan Arsitektur Komputer. Di sini saya kebagian untuk merakit di bagian power supply dan juga motherboard. Terima kasih. Ya, di sini Arya langsung mulai untuk perakitan. Arya kebagian di power supply dan juga motherboard. Sebelum Arya mulai untuk perakitan, Arya jelaskan dulu apa itu power supply. Di sini power supply adalah perangkat keras yang menyuplai tegangan ke dalam komponen-komponen yang berada di dalam casing di dalam komputer ini. Jadi semua komponen-komponen yang membutuhkan tegangan akan disuplai tegangannya oleh power supply. Lalu kemudian ada motherboard. Motherboard adalah sebuah tempat dari komponen-komponen, jadi semuanya akan terhubung di sini. Selain itu, dalam motherboard juga terdapat BIOS atau sebuah program penggerak gitu. Pokoknya motherboard ini akan ada di setiap komputer, karena mungkin bisa jadi di sini ada otaknya, ada CPU juga. Langsung ada mulai ke power supply. Untuk menginstalnya kita mulai ke tesnya dulu ya, supaya nggak ada contekan gitu. Mulai pencet aja power supply nya, kita cocokkan dulu posisinya. Kayaknya ini cocok nih, kita install aja. Udah, kalau udah langsung ke di screw pin ya, supaya nggak goyang. Kalau udah, ini kita langsung masuk ke layer dari motherboard. Yang pertama ada RAM. RAM kita masukin ke posisinya ini, yang biru ini di sini. RAM itu adalah tempat menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop sedang nyala, lalu dapat diproses secara acak gitu. Karena emang singkatan dari RAM itu adalah Random Access Memory. Kita install di sini. Kita pasin dulu posisinya. Nah, kalau udah kira-kira yang pas, kita install aja. Jangan lupa konektornya disambungkan. Lalu di sini ada RAM kedua. Ini bisa RAM kedua atau ROM. Ini kita cocokkan dulu juga posisinya. Kalau udah sekiranya cocok, langsung diinstal aja ya. Ini kita install. Kalau udah diinstal, jangan lupa konektornya. Nah, setelah itu baru CPU. CPU itu adalah perangkat keras yang memiliki tugas untuk menerima dan menjalankan perintah. Sebagai perangkat lunak, ini CPU biasa kita sebut dengan prosesor. Ini bisa jadi kayak otak nih gitu loh. Kita cocokin. Kalau udah cocok, jangan lupa ditutup lalu dikunci. Setelah itu langsung masuk ke thermal pond. Ini thermal pond atau thermal paste ya. Ini adalah untuk menyalurkan dari heatsink, dari prosesor ke heatsink ya. Kan karena permukaan dari CPU sama heatsink itu sendiri tidak rata, jadi untuk menyalurkan panasnya tidak akan maksimal, sehingga dibutuhkan thermal paste ini. Nah, thermal paste ini tuh nanti bakal nyatuin semua bagian yang gak rata, jadi semuanya kena gitu. Kita langsung install aja heatsinknya. Jangan lupa screw-nya atau pengkaitnya. Nah, heatsink ini adalah sebuah perangkat pendingin untuk dari CPU ini atau kipasnya gitu. Udah, kita simpan. Jangan lupa kabelnya jangan sampai panjangit, jangan sampai muter-muter gitu. Kalau sudah sekiranya udah pas, kita install aja ke dalam motherboard. Setelah itu, karena udah semua bagian yang penting-penting sudah terinstall dalam motherboard, langsung aja install motherboardnya ke dalam casing yang telah kita miliki. Kita sekarang cocokkan aja posisinya. Kalau udah sekiranya cocok, kita install.
Setelah diinstal, kita jangan lupa kita kunci motherboard pada casing dengan skrup. Kalau udah, ini penginstalan untuk motherboard telah selesai dan power supply juga telah selesai. Sekarang waktunya lanjut ke bagian selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ramdan Priyadi Nugraha, NIM 3411211040. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nuhaliza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai internal drives dan drives in external base atau drive yang juga ada di rongga eksternal dari PC. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perakitan internal drive terlebih dahulu. Pertama itu pemasangan hard disk drive atau HDD. Nah, hard disk drive ini merupakan perangkat yang termasuk ke dalam storage device atau perangkat penyimpanan. Nah, dia itu fungsinya untuk sebagai media penyimpanan data digital seperti gambar, video, dokumen, lalu musik, program, dan lain-lainnya yang bersifat non-volatile atau datanya tidak hilang meskipun komputernya dimatikan. Nah, ini dipasang di bagian ini, dicocokin aja, lalu dipasang sekrupnya biar tidak kokoh. Nah, selanjutnya ke bagian drive in external base atau drive yang ada di eksternal PC. Nah, itu yang pertama ada optical drive. Nah, optical drive ini merupakan storage device juga. Nah, dia itu fungsinya untuk membaca dan menulis data ke CD atau DVD. Nah, disebutnya itu sebagai proses burning. Nah, optical drive itu menggunakan sinar laser pada spektrum untuk membaca dan menulis data ke piringan CD atau DVD. Ini dipasang di bagian sini, dipasang juga, terus dipasang skrupnya. Nah, kemudian yang terakhir ada floppy drive. Nah, floppy drive ini juga merupakan storage device, tetapi dia hanya bisa menyimpan data dengan memori terbatas, cuman mencapai 1,44 MB saja. Dipasang juga, nah, lalu dipasang ketuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Maulana Mahmud. Saya berasal dari kelas B, NIM saya 3411211054.
Perkenalkan, nama saya Erwin Maulana dengan NIM 3411211047047